Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat-sahabat YouTube yang saya hormati, alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi. Semoga semuanya dalam ridho Allah, dalam lindungan Allah, dan dalam pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pada video kali ini, insya Allah saya akan men-share sebuah faidah tentang keagungan hari Arafah. Juga amalan-amalan yang sunnah kita kerjakan di hari Arafah dengan faidah-faidahnya yang sangat agung sekali. Sengaja saya men-share video ini, semoga banyak sahabat yang akan mengisi hari Arafah dengan meningkatkan ibadah kepada Allah. Sahabat YouTube yang saya hormati, hari Arafah itu adalah hari 9 Zulhijjah, 9 Rayagung. Untuk tahun ini, hari Arafah besok hari Kamis, tinggal 2 hari lagi. Sekarang hari Selasa, Rabu, dan Kamis yang akan datang itu adalah hari Arafah, tanggal 9 bulan Rayagung. Dalam men-share video ini, saya mengambil dari beberapa sumber kitab, antara lain dari kitab Al-Ghunyah, dari ada di halaman 56, juz kedua. Juga dari kitab Sahih Muslim, juz keempat, halaman 206. Kitabnya seperti ini. Dan dari kitab Nuzhatul Majalis yang disusun oleh Syekh Abdul Rahman As-Sofuri Asy-Syafi'i rahimahullah. Sengaja saya menyampaikan sumber kitabnya supaya sahabat yang mengamalkan lebih yakin ketika mengamalkannya, atau ada sahabat yang ingin lebih memperdalam, mangga dicari, dilihat di kitab-kitab tersebut. Sahabat YouTube yang saya hormati, tentang keagungan hari Arafah atau 9 Zulhijjah, diterangkan di dalam kitab Al-Ghunyah. Ada sebuah hadis yang disampaikan oleh sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Kata beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, ma min yaumin afdalu min yaumi Arafah. Tidak ada satu hari pun yang lebih unggul, lebih tinggi derajatnya daripada hari Arafah. Yubahillahu ta'ala fihi bi ahlil ardi ahlas sama. Di hari tersebut Allah membangga-banggakan, mengagung-agungkan ahli bumi yang sedang wukuf di padang Arafah di hadapan para malaikat-malaikat yang ada di langit atau ahlus sama. Yaqulu, Allah berfirman, wahai para malaikat-malaikat, unzuru ila ibadi, lihatlah oleh kalian semua akan abid-abidku yang sedang berwukuf di padang Arafah. Sya'san gobaron, mereka datang dengan pakaian yang lusuh, dengan badan yang penuh dengan debu. Min kulli fajjin amik, dari berbagai penjuru dunia. Jadi pas 9 Zulhijjah itu orang-orang yang berhaji semuanya berkumpul di satu tempat yang disebut dengan Padang Arafah. Mereka berwukuf di sana. Firman Allah, yarjuna rahmati wa yakhafuna azabi. Mereka berdatangan ke Arafah, berwukuf di Arafah, tidak ada satu tujuan selain mengharapkan rahmatku dan ingin selamat daripada azabku. Itu firman Allah menyampaikan di hadapan para malaikat atau ahlus sama. Jadi hari Arafah itu hari yang sangat agung sekali, dan kita semua sebagai umat baginda Nabi Muhammad SAW hendaknya melakukan amalan-amalan yang disunnahkan dilakukan di hari Arafah. Andai kita sedang berwukuf di padang Arafah, kita sedang berhaji, itu ada amalan khusus, sudah dijelaskan di dalam manasik, buku manasik, tinggal diamalkan. Nah, ini untuk kita yang ada di daerah-daerah yang tidak berhaji, yang tidak berwukuf di Arafah,
ada beberapa amalan yang penting kita lakukan, sunnah kita kerjakan dengan faidah yang sangat besar sekali. Dalam hal ini saya akan menyampaikan beberapa amalan sunnah yang penting kita lakukan di hari Arafah tersebut. Yang pertama, kita disunnahkan untuk berpuasa di hari Arafah tanggal 9 Zulhijjah. Untuk tahun ini, besok Kamis yang akan datang. Keterangan tentang kesunahan puasa Arafah atau 9 Zulhijjah termaktub di dalam kitab Sahih Muslim an Abi Qatadah al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Ada sebuah hadis yang disampaikan oleh sahabat Abi Qatadah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suila an shaumi Arafah. Rasulullah ditanya oleh sahabat tentang faidahnya saum Arafah, saum 9 Zulhijjah. Faqala, Rasul bersabda, Rasul menjawab, yukaffiru as-sanatal madiyah wal baqiyah. Puasa Arafah itu, puasa 9 Zulhijjah itu, pahalanya bisa mengkifarati dosa-dosa kecil kita yang telah lewat dan dosa-dosa kecil kita yang akan datang. Setahun yang lewat dan setahun yang akan datang diampuni oleh Allah dosa-dosa kecil, wasilah kita melakukan saum Arafah, saum 9 Zulhijjah. Untuk itu, alangkah baiknya kita lakukan saum Arafah nanti hari Kamis yang akan datang 9 Zulhijjah. Untuk niatnya begini saja, kita malam berniat nawaitu sauma yaumi Arafata sunnatan lillahi ta'ala. Nawaitu, aku berniat sauma yaumi Arafata, akan saum hari Arafah sunnatan lillahi ta'ala, sunnah karena Allah. Itu niatnya. Boleh dilakukan waktu malam, itu lebih afdol. Tapi kalau malam kita kelupaan niat, boleh siang hari juga, yang penting belum masuk waktu zuhur. Itu cara berniat daripada puasa Arafah. Selanjutnya, tentang keagungan puasa Arafah, selain bisa mengkifarati dosa kecil setahun yang lewat dan setahun yang akan datang, ada sebuah hadis dari Dewi Aisyah radhiyallahu anha, ummul mukminin, istrinya baginda Rasulullah. Kata Dewi Aisyah, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, Rasulullah bersabda, inna fil jannati qusuran min durrin. Di surga itu ada gedung-gedung yang terbuat daripada intan, wa yaqutin, dan dari yakut, wa zabarjudin, dan dari perhiasan zabarjud, wa dhahabin, dan terbuat dari emas, wa fiddatin, dan terbuat dari perak. Itu sabda Rasulullah. Kata Dewi Aisyah, qultu ya Rasulullah liman hiya. Baginda Rasul, itu disiapkan, dicawiskan untuk siapa? Qala, Rasulullah bersabda, liman shoma yauma Arafata, untuk orang-orang yang berpuasa di hari Arafah 9 Zulhijjah. Lalu Rasul melanjutkan jawabannya, ya Aisyatu, wahai Dewi Aisyah, man asbaha shaiman, siapa orang yang pagi-pagi berpuasa yauma Arafata, di hari Arafah, fatahallahu alaihi thalathina baban minal khair, maka Allah akan membukakan untuk orang tersebut 30 pintu kebaikan. Wa aghlaqa alaihi thalathina baban minasyarri, dan Allah akan mengunci 30 pintu kejelekan daripada orang tersebut, orang yang berpuasa di hari Arafah. Untuk itu, bagi kita umat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hendaknya jangan meremehkan faidah yang sangat agung ini. Kita mohon pertolongan dari Allah agar kita bisa melakukan saum di hari Arafah. Amin ya rabbal alamin. Itu tentang puasa Arafah. Selanjutnya, selain puasa Arafah, ada juga satu amalan yang disampaikan di dalam kitab Khazinatul Asrar Jalilatul Azkar
yang disusun oleh Sayyidi Muhammad Hakim Nazili, ada di halaman 161. Ada sebuah hadis an Ibni Umar radhiyallahu anhuma. Hadis ini disampaikan daripada Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyid Abdullah mendapat dari baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabda Rasulullah, man qara'a, siapa orang yang membaca Qul huwallahu ahad, akan surat Qul huwallahu ahad, suratul Ikhlas, asyiyata arafata, di waktu sore hari Arafah, berarti tanggal 9 Dzulhijjah ba'da asar, 9 Dzulhijjah setelah melakukan salat asar, membaca Qul huwallahu ahad alfa marratin, sebanyak 1000 kali. Maka sabda Rasul, a'tahullahu ta'ala ma sa'ala, maka Allah akan mengabulkan pada orang tersebut apa saja yang orang tersebut minta sama Allah. Ini pun penting kita amalkan. Jadi sabda Rasul, siapa orang yang baca surat Qulhu, surat Ikhlas 1000 kali di waktu sore hari Arafah, berarti tanggal 9 Dzulhijjah habis asar, membacanya 1000 kali, kemudian berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sabda Rasul, a'tahullahu ma sa'ala, Allah akan memberikan pada orang tersebut apa saja yang dia pinta. Kita minta sama Allah diampuni dosa, barokah kehidupan, wafat husnul khatimah, dicukupkan kebutuhan kita dunia dan akhirat, pintalah sama Allah Subhanahu wa taala. Cara mengamalkannya sahabat YouTube, karena ini habis surat asar, jadi tidak perlu atau jangan melakukan surat sunat hajat dulu. Langsung saja kita habis asar, kita langsung baca Qulhu 1000 kali, atau mau tawasul dulu, baca hadrul, itu lebih baik. Tidak pun tidak apa-apa. Kita langsung baca Fatihah 1 kali, kemudian kita baca surat Qulhu sebanyak 1000 kali. Membacanya boleh setiap 1 kali Qulhu kita baca Bismillahirrahmanirrahim supaya lebih afdol, lebih sempurna, atau kalau kelamaan boleh Bismillah di awal saja, kesananya tidak Bismillah pun tidak apa-apa. Begitu cara mengamalkannya. Selesai kita membaca 1000, kita mohon sama Allah, berdoa sama Allah dengan bahasa kita saja. Insya Allah sabda Rasul, a'tahullahu ta'ala ma sa'ala, apa yang kita pinta akan dikabulkan oleh Allah. Itu faidah yang kedua, amalan di hari Arafah. Selanjutnya sahabat YouTube yang saya hormati, untuk amalan yang ketiga, ada keterangan di dalam kitab Al-Ghunyah di halaman 60. Ada satu amalan sholat sunnah yang penting kita kerjakan di hari Arafah. Ini pun sama sumbernya dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Diterangkan an Qatadah an Sa'id bin Musayyab an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Hadis ini kata Sultanul Auliya Syekh Abdul Qadir Ajani, saya dapatkan dari guru saya Abil Barakah, guru saya dari gurunya terus sampailah kepada sahabat Qatadah, sahabat Qatadah daripada sahabat Sa'id bin Musayyab, sahabat Sa'id daripada Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu taala anhum. Kata Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, man shalla yauma arafata, siapa orang yang melakukan salat sunnah di hari Arafah, baina zuhri wal asri, waktunya antara zuhur dan asar, berarti setelah melakukan zuhur sebelum datang waktu asar. Jadi bukan sehabis asar, bukan, sehabis zuhur sebelum datang waktu asar, boleh jam 12:30, jam 1 atau 1:30 atau jam 2, boleh, yang penting sebelum datang waktu asar. Arba'a raka'atin, sebanyak 4 rakaat. Yaqra'u fi kulli raka'atin Fatihatal kitab marrah wa qul huwallahu ahad khamsina marratan. Yang dibaca di setiap rakaatnya itu
Fatihah 1 kali, dan Qul huwallahu ahad sebanyak 50 kali. Maka balasan dari Allah, kata kutibalahu alfi hasanatin, kutiba mangka bakal ditulis lahu pikeun eta jalmi naon alfi hasanatin 1.000.000 kebaikan. Maka Allah akan tuliskan untuk orang tersebut 1.000.000 kebaikan. Wa rufi'alahu bikulli harfin fil Qur'an darajatan fil jannah, dan Allah akan angkat derajat orang tersebut dengan 1 huruf Al-Quran yang dia baca. Fatihah, Qul yang dia baca, setiap hurufnya akan menjadi wasilah orang tersebut diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala fil jannati, di surga. Itu amalan sholat sunnah di hari Arafah. Makanya para sahabat-sahabat YouTube, kita mempersiapkan diri sekarang, berazam dalam hati ingin mengisi hari Arafah dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain ibadah yang biasa kita lakukan, ada tambahan-tambahan seperti amalan yang saya sampaikan ini. Untuk niat sholatnya begini saja: usolli 4 raka'atin sunnatan lillahi ta'ala. Usolli, aku bersolat, 4 raka'atin sebanyak 4 rakaat, sunnatan lillahi ta'ala, sunnah karena Allah Ta'ala. Setelah Allahu Akbar, sambil berniat dalam hati, mau baca doa iftitah mangga, tidak pun tidak apa-apa. Lalu kita baca Fatihah 1 kali, setelah Fatihah kita baca suratul Ikhlas 50 kali. Kemudian kita biasa ruku, i'tidal dan seterusnya. Setiap rakaatnya sama, bacaan seperti itu. Di 4 rakaat tersebut bacaannya sama, Fatihah 1 kali, Qul 50 kali. Dan hanya 1 kali tahiyat akhir saja tanpa memakai tahiyat awal. Bagaimana kalau kita umpamanya orang Sunda bilang cangkel, artinya kalau berdiri lama itu kita tidak kuat, boleh sambil duduk, boleh kita sambil duduk saja mangga, karena ini adalah sholat sunnah. Walaupun kita mampu berdiri, boleh kita sambil duduk, ini sholat sunat. Tetapi afdolnya, andaikan kita mampu, baiknya kita sambil berdiri. Setelah selesai kita melakukan sholat ini, kita berdoa kepada Allah, mohon diampuni dosa, mohon kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Itu amalkan oleh kita. Semoga Allah meridhoi kita di dunia dan Allah meridhoi kita untuk di akhirat. Sahabat-sahabat YouTube yang saya hormati, untuk video kali ini saya cukupkan sekian. Sebelum saya tutup dengan salam dan doa kafaratul majlis, tidak lupa saya mengaturkan terima kasih untuk sahabat-sahabat YouTube yang telah mendukung channel Majmu'atul Fawaid. Semoga barokahnya bisa luber untuk semuanya. Dan tidak lupa, saya pun mohon maaf bila ada komentar-komentar yang tidak sempat saya balas. Insya Allah saya baca dan saya aminkan, tetapi untuk membalas karena kebanyakan mungkin saya tidak sempat. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.